Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Rangga Oktaber Liana dengan NIM 2415071006. Pendidikan Teknik Mesin. Di sini saya akan membuat video untuk menuntaskan UAS Tri Hitakarana. Di mana soal yang pertama itu ceritakan keadaan hidup yang tidak seimbang. Apa dampaknya bagi Anda dan lingkungan terdekat? Jadi hidup yang tidak seimbang itu waktu saya sebelum menjelang tahun baru Saka 1947, di mana saya waktu itu kurang bisa mengatur teman saya, jadi saya begadang sampai lupa makan karena membuat rogoh. Dampak buruknya bagi saya waktu itu gampang sakit dan gampang emosian. Dan dampak buruknya bagi lingkungan terdekat saya, hubungan saya dengan tim itu menjadi sedikit renggang karena saya yang gampang emosian. Yang kedua yaitu ceritakan keadaan hidup yang seimbang. Apa dampaknya bagi Anda dan lingkungan terdekat? Ini kembali lagi sebelum tahun baru Saka 1948. Itu saya kembali membuat ogoh-ogoh dengan teman-teman saya. Di sana saya lebih bisa mengkoordinir teman-teman saya. Sehingga di sana saya tidak terlalu bergadang dan juga saya masih bisa menjalankan kewajiban saya untuk kuliah. Jadinya hubungan saya dengan teman-teman itu menjadi uh, lebih akur, tidak seperti tahun sebelumnya. Dan saya juga masih bisa menjalani aktivitas yang lain dan kewajiban saya. Yang ketiga, pengalaman paling berkesan tentang nasib buruk dan baik atau beruntung. Bagaimana memaknainya? Nasib buruk dulu. Jadi nasib buruknya itu saya dulu sebelum pendaftaran SNBP, HP saya hilang. Jadi itu nasib buruk bagi saya. Dan nasib baiknya, kakek saya memberikan saya HP. Jadi saya tetap bisa melanjutkan untuk mendaftar SNBP. Dan berita bahagianya lagi, waktu itu saya lolos SNBP. Cara memaknainya, mungkin di sini kita semua sebelum merasakan bagaimana manisnya suatu keberhasilan, kita harus merasakan suatu pahitnya kegagalan. Karena agar kita lebih bisa menghargai suatu keberhasilan walau itu keberhasilan kecil. Momen paling bahagia, pandangan tentang tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia. Jadi momen paling bahagia saya pribadi di sini saat saya mempunyai adik. Apalagi adik saya kembar. Saya jadi merasa banyak teman di rumah. Dan untuk tingkat kebahagiaan Indonesia, sebenarnya Indonesia memiliki modal di uh, sosial, karena gotong royong Indonesia itu cukup baik menurut saya. Tapi untuk di bidang kesehatan dan ekonomi itu masih terlihat kesenjangan yang sangat besar. Dan pengalaman kepemimpinan, ini soal yang kelima, kepemimpinan diri dan kelompok, analisis kepemimpinan Indonesia. Untuk kepemimpinan diri, saya sekarang lebih bisa mengontrol pikiran saya, jadi saya tidak cepat emosi, dan juga saya lebih bisa mengontrol waktu saya sekarang. Kalau waktunya tidur ya tidur, waktunya kampus ya kampus, waktunya main ya main. Untuk kepemimpinan kelompok, itu saya pernah menjadi tangan kanan ketua OSIS di SMP, dan di SMA kembali saya menjabat sebagai ketua pramuka selama 2 tahun, dan juga sebagai koordinator divisi kewirausahaan di OSIS waktu itu. Jadi analisis kepemimpinan Indonesia, mungkin kelebihannya tuh pemimpin Indonesia dekat dengan masyarakat, tapi masih banyak pemimpin Indonesia yang melakukan korupsi. Itu menyebabkan penurunan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah, dan juga hukum Indonesia seakan-akan itu kebal dengan jabatan.